Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Pada hari ini kita masuk ke bab 9 dengan judul Allah tidak melampaui gereja. Mari sebelumnya kita akan membuka di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu. Kami belajar tentang Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami hikmat, pengetahuan dan inspirasi Roh Kudus sehingga kami tahu Roh Kudus hendak berbicara apa kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membuka hati kami, membuka telinga kami, dan kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi gereja, Allah yang tidak melampaui gereja. Gereja dalam bahasa Yunani berarti Allah memanggil, Allah memilih, dan Allah mengumpulkan. Dalam Yunaninya adalah eklesia. Gereja adalah eklesia. Apa sih gereja itu? Kita sering berpikir gereja itu ini bangunannya, gitu kan? Inilah gereja ini, tembok-tembok inilah gereja. Tapi arti aslinya tidak hanya mengacu pada gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Kumpulan-kumpulan orang-orang rohani yang meresponi panggilan Tuhan dan berbeda dari kumpulan apapun lainnya di dunia ini. Berarti kita semua yang tergabung di dalam gereja, kita yang meresponi panggilan Tuhan, bahwa Allah telah memanggil dan kita merespon, dikumpulkan dan kemudian Allah memilih kita. Demikian Bapak Ibu. Maka kadang-kadang ada orang yang bilang seperti ini, Allah pilih kasih ya, ada yang dipilih, ada yang enggak. Nah itu pengertian yang berbeda ya. Ini Allah, gereja itu orang yang merespon. Jadi kalau kumpulan orang-orang rohani yang merespon panggilan Allah, berarti Allah pilih kasih enggak. Tapi siapa yang merespon? Yang tidak percaya berarti mereka tidak merespon, tetapi yang percaya mereka merespon. Setelah mereka merespon panggilan Allah, mereka berkumpul menjadi satu, dan itulah mereka yang dipilih Allah, yang kemudian menjadi saksinya, yang mengenal kehendak Allah, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Demikianlah Bapak Ibu. Hal ini cukup sederhana bukan? Oke, kita coba telah lebih dalam lagi tentang gereja dan mengapa Allah tidak melampaui gereja. Gereja dikatakan adalah tubuh Tuhan. Yesus katakan gereja adalah tubuhku. Yuk kita baca ayatnya ya. Apa sih pondasi gereja yang paling penting bagi kita untuk kita ketahui? Kita baca Matius 16 ayat 18 sampai 20. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Apa pengakuan Petrus? Bapak Ibu tahu kenapa ia dikatakan engkau adalah Petrus? Dia dikatakan Petrus atau yang berasal dari kata Petra, batu karang. Karena Petrus memiliki pengakuan bahwa Tuhan adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Inilah pondasi gereja yang Allah kehendaki untuk gereja memiliki pondasi iman, memelihara imannya, yang mengakui bahwa Tuhan adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Titik. Inilah yang harus kita pelihara demikian rupa. Sampai 1000 generasi kita itu harus turun-temurun. Apakah ke anak, cucu, cicit terus sampai 1000 generasi iman akan pengakuan ini bahwa Tuhan adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Tidak pernah akan hilang. Bapak Ibu, keinginan Tuhan adalah membangun gerejanya. Gereja yang memelihara iman, yang menyebarluaskan pengakuan ini
dan dapat menyerahkan walaupun beresiko tinggi akan hidupnya. Nah, gereja yang seperti ini, kumpulan orang seperti inilah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan kasihi. Maka Tuhan katakan tubuhku. Di mana di dalam gereja adalah tubuhnya, kita adalah anggotanya. Demikian indahnya kita hidup sekarang ini sebagai anggota tubuh Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Kita memelihara misi gereja, memelihara iman bahwa Tuhan adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Dan kita menyebarluaskan pengakuan ini kepada setiap sesama kita, kerabat kita, saudara kita, semua orang yang kita katakan kita kasihi, kita sebarluaskan akan hal ini. Demikianlah yang Yesus kehendaki bagi kita semua untuk lakukan. Apakah sulit? Sebenarnya tidak sulit, tetapi banyak orang antara dua, nggak tahu atau juga malas. Nah, dua hal ini. Suatu gereja yang malas, di tempat gereja itu berada tidak diberkati, tidak ada nuansa penginjilan, tidak ada jiwa-jiwa bertunas dan berbuat, tidak ada karena gereja yang malas memberitakan Injil. Maka apa yang dikehendaki? Kita harus menjadi gereja, menjadi kumpulan-kumpulan orang rohani yang memelihara iman ini dan menyebarluaskan dengan giat dan tekun. Bapak Ibu, yuk kita baca Wahyu 2 ayat 3. Roh Kudus, apa yang Roh Kudus berbicara kepada gereja? Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Ya, dan engkau tetap sabar. Sekali lagi. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Jadi kita harus tetap apa? Sabar. Dan rela menderita. Tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, jemaat, kumpulan-kumpulan orang rohani, gereja yang seperti inilah yang Roh Kudus kehendaki. Yang menderita, sabar menderita, kemudian tidak mengenal lelah. Yang seperti ini, yang Roh Kudus kehendaki. Dan Roh Kudus sangat rindu untuk bekerja dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Tapi kita perlu membuka hati kita. Kita perlu memberi diri kita. Apakah Bapak Ibu tahu? Pada saat kita datang ke gereja, sebenarnya kita menyerahkan dunia ini. Mengikut Yesus bukanlah suatu keputusan yang enteng dan mudah. Mungkin banyak hal yang akan kita korbankan, yang kita akan mungkin kehilangan, begitu. Tapi kalau kita tahu betapa besarnya kemudian hari pengharapan kita akan sorga, dan Yesus adalah yang lebih besar dan lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke gereja ini, sebenarnya kita telah menyerahkan dunia ini dan kita memberikan roh jiwa kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apakah Tuhan adalah Allah yang dapat dipercaya? Allah yang dapat dipegang janjinya? Ya, 100%. Tidak ada 0,9% pun kita dapat ragu. Yuk kita baca. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Apakah Tuhan berubah? Tidak. Dia berjanji dan dia akan menepatinya. Dia tidak pernah berubah. Kita baca lagi Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bukan manusia yang bisa berbohong dan berdusta, dan dia pun tidak mau berdusta, dan dia tidak bisa berdusta. Apapun yang dikatakannya akan dilakukan dan digenapinya. Itulah Allah kita, 100% dapat dipercaya. Kita baca lagi Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apakah dia akan melanggar janjinya? Dikatakan aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Demikianlah Allah. Firman-Nya adalah ya dan amin.
Siapakah manusia? Siapakah satu-satunya orang yang harus kita percayai, yang seharusnya tidak kita lakukan? Allah kita, Bapak Ibu, 100%. Kita baca terakhir dari nanti kita baca dalam Yeremia, dikatakan dia menggenapi apa yang dia ucapkan. Maka dari semua manusia di makhluk di bumi ini, di sorga dan di bumi, Allah kita 100% manusia dan 100% Allah. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta dari dirinya. Apapun yang ia katakan, ya dan amin. Akan dia lakukan, akan dia genapi. Jika ia menjanjikan hidup yang kekal, ya benar, kita akan mendapatkan hidup kekal. Jika ia akan memberikan kuasa kesembuhan, kita dapat menyembuhkan. Kita pun dapat berkuasa akan dari sakit penyakit kita dapat sembuh. Kemudian Yesus menyanyikan suatu penebusan dosa bagi setiap manusia. Dan apakah itu digenapi? Ya, 2000 tahun yang lalu dia memberikan darahnya, dia menebus dosa manusia. Lalu apa yang Yesus belum genapi? Gak ada. Hanya nanti dia akan datang kedua kali dan belum saatnya. Dia katakan tunggu, dia lagi menyiapkan tempat. Lalu apa yang sekarang harus kita lakukan? Kita menunggu sekarang ini. Seperti yang Yesus katakan tunggu, kita menunggu sekarang. Maka kita memelihara iman kita bahwa Tuhan adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kita menyebarluaskan firman-Nya. Hanya kadang-kadang kan manusia takut dianiaya. Maka kita harus tahu penganiayaan itu selalu ada. Tapi bagi mereka yang dipakai Roh Kudus, mungkin mereka akan mati syahid. Tapi roh jiwa mereka telah dimeteraikan. Setelah mereka meninggal pun langsung mereka berada di Firdaus bersama-sama dengan Allah. Wow, sungguh indah Bapak Ibu. Relakah kita meninggalkan dunia ini? Pengakuan daripada Dr. Kim Ki-dong, ada suatu kesaksian hidupnya. Dia katakan seperti ini, saya bacakan ya. Setelah saya dapat mengenal gereja, saya kehilangan dan menyerahkan banyak hal. Pada mulanya saya merasa sayang kehilangan teman-teman duniawi saya. Tetapi andaikan saya harus mempertahankan pertemanan itu hingga sekarang, saya tentunya tidak bisa mengenal sukacita rohani yang sedemikian itu. Dan Allah tentunya tidak mencurahkan kuasa yang sedemikian perkasa ke atas roh jiwa saya. Ia tentunya sudah menolak memakai saya sebagai alatnya. Segala kehilangan dan kerugian saya di dunia ini bisa saja pantas dipertimbangkan, tetapi itu semua digantikan dengan hal-hal yang lebih besar, lebih dan lebih berharga, sehingga saya memiliki keuntungan yang lebih besar. Saya memperoleh jiwa saya, hidup saya, keselamatan saya, dan penebusan dari dosa-dosa saya. Saya juga mendapatkan wibawa anak-anak Allah, bahkan hak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu, inilah kesaksian hidup dari almarhum Dr. Kim. Dr. Kim Ki-dong sudah menyerahkan hidupnya. Dia kehilangan banyak hal di dalam hidupnya, teman-temannya. Mendengar kesaksian ini, kemudian saya flashback balik akan hidup saya. Memang mengikuti Yesus bukanlah hal yang enteng sebalik membalikkan telapak tangan, begitu kan? Tapi banyak hal kita akan kehilangan. Kehilangan temankah, pergaulan, komunitas. Kemudian kita juga kehilangan mungkin bisa juga karir dan segala macam dalam hidup kita. Saudara-saudara kita yang tadinya akrab, tapi kemudian kita mengikuti Yesus, kemudian mereka mulai menjauh dan segala macam. Itu terjadi dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan sampai detik ini, sukacita itu tidak dapat, sukacita Tuhan ketika memilih Tuhan, saya tahu itu ada yang lebih besar dan lebih berharga. Maka sukacita Tuhan penuh atas saya dan menetap di dalam saya. Apapun yang terjadi permasalahan dalam hidup saya tidak pernah ragu dan saya percaya Tuhan Immanuel selalu berserta. Dan itulah janji Tuhan buat kita semua. Apa ya pernah menutup mata? Enggak pernah. Mungkin jawabannya ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ataupun bertahun-tahun. Tapi kita perlu sabar. Sabar menderita, sabar menanggung, dan bekerja tanpa mengenal lelah. Bukankah ini yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan? Allah tidak melampaui gereja. Kita perlu berkumpul di dalam satu komunitas di dalam gereja bersama orang-orang rohani, bersama kawan-kawan, saudara-saudara seiman kita untuk menjalankan pekerjaan Tuhan
dengan sepenuh hati. Nah, kadang-kadang ada juga beberapa orang yang mengatakan saya ini tertutup, saya nggak suka dalam lingkungan gereja. Tetapi orang-orang yang seperti ini sebenarnya mereka belum mau menyerahkan diri mereka, belum mau menyerahkan sepenuhnya. Kalau engkau mau menyerahkan dirimu, kau siap dianiaya, siap diinjak-injak oleh dunia, tapi engkau akan menang dari setiap pencobaan. Maka engkau akan nyaman berada, karena inilah tubuh, inilah tempatmu, inilah tempat kita sekarang ini. Kita semestinya berada dan semestinya kita berjuang dan kita menunggu kedatangan mempelai kita. Itulah yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kekuatan gereja tidak datang dari manusia tapi dari Allah. Tidak ada otoritas duniawi satupun yang dapat mengalahkan gereja. Apapun yang dunia berusaha mengalahkan gereja, mengkritik, menghakimi, menganiaya, tapi gereja tidak akan pernah dapat binasa. Mengapa? Karena gereja adalah tubuh Tuhan, tubuh Yesus. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Kelak dia akan datang memerintah. Dan perlindungan seperti apa? Perlindungan malaikat. Dan Roh Kuduslah yang menaungi pekerjaan gereja. Roh Kuduslah yang bekerja bersama kita. Bukankah hal ini adalah suatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu? Maka hal-hal yang kita lakukan dalam dunia ini tentu saja akan ditolong. Kita memiliki hikmat, pengetahuan, inspirasi Roh Kudus itu penuh. Dan berkat yang melimpah itu, yang pelajaran minggu lalu saya katakan, sebenarnya berkat melimpah itu sudah Tuhan berikan. Apa yang harus kita lakukan? Gereja itu kita harus berdoa bersama-sama. Berdoa, maka Allah yang sudah berjanji akan memberikan kelimpahan hidup kekal semuanya buat kita, pasti akan mengabulkan doa kita. Tapi kadang-kadang malas berdoa, malas meminta. Mungkin juga ragu akan kedaulatan Tuhan, akan kekuasa Tuhan. Kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Jika gereja berdoa, maka Allah akan mendengar. Gereja adalah tempat yang secara khusus dipisahkan. Ini gereja ini tempat secara khusus dipisahkan. Maka sepertinya seharusnya di dalam gereja ini tidak lepas dari politik-politik dalam dunia. Mungkin kalau di dalam dunia banyak politik-politik yang keji, yang jahat, yang begitu bengis gitu. Tapi di dalam gereja tidak demikian. Kita saling mengasihi, kita saling menguatkan. Demikian yang Kristus inginkan untuk anggota-anggota tubuhnya saling terkait, saling menjalin persaudaraan yang penuh kasih sayang dan memberi pengabdian diri yang tulus. Demikian. Dan apa yang Allah kehendaki? Saya berikan kesimpulan terakhir. Jadi apa yang Allah kehendaki untuk gereja lakukan, yaitu Tuhan menghendaki gereja atau kita ini kumpulan orang-orang rohani yang merespon panggilan Tuhan ini untuk menjadi saksinya. Apa? Untuk kita menjadi saksinya, mengerti kehendaknya, dan menyebarluaskan Injil kebenaran. Itulah yang Allah kehendaki bagi kita semua untuk lakukan. Mampu mungkin kita nggak mampu. Penganiayaan daripada iblis, penguasa dunia ini, yang dia begitu liciknya, yang dia tahu titik-titik kelemahan manusia. Ada yang lemahnya di fisik, ada yang lemahnya mungkin dalam keuangan, ada yang lemahnya dalam hal persaudaraan, susah meninggalkan komunitas, ada yang lemahnya di sini. Iblis tahu sekali. Rasanya mungkin gak mampu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bersandar pada hikmat inspirasi Roh Kudus. Kita bersandar pada tuntunan daripada Roh Kudus. Pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita katakan, aku gak berdaya kalau gak ada Tuhan. Disitulah pertolongan Tuhan nyata bagi hidup kita. Dan segala sesuatu yang mustahil menjadi yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita bisa melewati step demi step daripada kehidupan rohani kita. Demikian Bapak Ibu,
Jadi Allah tidak melampaui gereja. Demikian Bapak Ibu semua yang mengikuti ini sudah harus mempunyai suatu tempat bergereja yang nyaman, di mana bertumbuh, berkumpul, saling membangun dalam iman, yang membuat Bapak Ibu tetap mantap untuk mengatakan Tuhan adalah Kristus dan Anak Allah yang hidup. Bukan hanya pengakuan dalam diri sendiri, tetapi berani untuk menyatakan, menyebarluaskan pada orang-orang lain. Demikian. Dan di dalam gereja ada wibawa Allah, maka kita harus menjaga wibawa Allah di dalam gereja. Demikian Allah mengasihi gereja dan kita harus mengasihi gereja. Wibawa Allah ada di dalam gereja. Jika gereja tersebut memancarkan kasih Kristus, berbuat baik, kemudian memberitakan firman, menjadi contoh dan teladan, maka orang-orang sekitar pun akan terkena imbasnya. Mereka dapat melihat terang Kristus melalui gereja tersebut. Demikian firman pada hari ini. Kiranya semua Bapak Ibu yang hari ini mendengar, mengakui bahwa Tuhan, aku adalah gerejamu, aku adalah anggota tubuhmu. Pakailah roh jiwaku menjadi saksi untuk menyatakan kehendak-Mu. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini. Kami sungguh menaikkan syukur kalau kami boleh diingatkan melalui pengajaran Allah tidak melampaui gereja, bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu, Engkau sebagai kepala. Maka seumur hidup kami tunduk pada kepala kami, yaitu adalah Yesus sebagai mempelai kami. Maka Bapa, pakailah kami menjadi saksi-Mu. Kami belajar untuk semakin mengerti kehendak-Mu. Dan kiranya Kau pakai roh jiwa kami untuk menjadi saksi Injil-Mu. Tolonglah kami semua Bapa, untuk kami mensukseskan kehidupan iman kami, kehidupan rohani kami dapat menang dalam setiap pencobaan. Kiranya roh jiwa kami sungguh menyenangkan hati-Mu, dan kiranya Engkau pakai kami dan seluruh keluarga kami menjadi terang dan berkat, dan dimanapun kami berada, Kau pakai kami, dan kami sungguh bersandar pada tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu dapat dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa. Sehat selalu, maju terus, tetap semangat. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.